Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Saya berdoa agar pagi hari ini kau bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan yang terpenting dengan set up your mind bahwa sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah Tuhan Yesus telah sediakan bagi setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk memuji, untuk menyembah Engkau, untuk mencari Engkau, Raja di atas segala Raja. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan siapapun yang hadir, setiap mereka boleh diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bersama dengan Tuhan, hari ini hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas dengan judul hidup di dalam kepastian. Hidup di dalam kepastian. Setiap kita pasti mau hidup serba pasti. Kita mau pasti masa depan gimana. Kita mau pasti mengenai kesehatan kita. Manusia selalu berusaha mengamankan masa depan mereka. That's why beberapa produk baik asuransi, produk-produk perlindungan dan sebagainya itu laku. That's why saudara minum vitamin yang banyak untuk dalam tanda kutip mengamankan kesehatan saudara. That's why saudara berolahraga, saudara bekerja dalam tanda kutip untuk mengamankan masa depan saudara. Dan tahukah saudara bahwa mengikuti Yesus, Yesus menawarkan sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan lihat nanti, atau bukan gak yakin, tapi 100% kepastian. Dasar firman Tuhan 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sekali lagi, misalnya nggak dengar, sebab Injil yang kami beritakan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Terus komentar di bawah bilang janji Tuhanku adalah pasti. Atau terus komentar di bawah bilang bahwa mengikuti Tuhan ada kepastian, ada jaminan dari kerajaan surga. Kita akan belajar saudara kepastian apa saja yang Tuhan tawarkan ketika kita mengikuti Dia. Yang pertama, kepastian mengenai mukjizat. Mukjizat masih ada loh sampai sekarang. Mukjizat masih terjadi sampai detik ini. Bahkan mukjizat bukan berhenti di zaman perjanjian lama. Mukjizat bukan berhenti di zaman perjanjian baru. Bahkan ketika Yesus naik ke surga bukan berarti mukjizat nggak ada lagi. Saya terlalu percaya mengikuti Yesus selalu ada mukjizat. Firman Allah mengatakan dalam 2 Raja-Raja 4. Kita cepat saja. Ayatnya yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mukjizat masih terjadi. Ada seorang perempuan janda, utangnya banyak, dan penagih hutang hendak membawa anak-anaknya untuk menjadi budak, untuk menjadi bawahan dari mereka. Tetapi dengan minyak, saudara, gambaran dari pengurapan, gambaran dari Roh Kudus, dikatakan minyak tersebut mengalir dengan derasnya. Selama saudara diurapi, selama saudara penuh dengan Roh Kudus, selama saudara penuh dengan Yesus dalam hidup saudara, maka selama itu mukjizat gak akan pernah stop. Katakan amin dulu saudara. Selama hidupmu diurapi, penuh dengan pengurapan. Alkitab katakan, Pengkhotbah 9:8, jangan sampai tidak ada minyak di kepalamu, dan biarlah selalu putih pakaianmu. Minyak gambaran pengurapan, perkenanan dari Allah, putih gambaran perbuatan baik. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, hidup kita dalam pertobatan, mukjizat pasti tetap terjadi. Yang kedua, kepastian apa
yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat yang kelima dan ayatnya yang ketujuh. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang terakhir mengatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang kedua, kepastian hidup berani. Wow, hidup berani. Kita mengikuti Yesus, gak ada lagi yang kita takuti. That's why Alkitab katakan takut akan Tuhan. Karena satu-satunya kalimat takut yang positif cuma takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan berbeda dengan takut akan dunia. Kalau saudara takut sama singa, saudara nggak mau mendekat sama singa. Kalau saudara takut sama api, saudara nggak mau mendekat sama api. Tapi kalau takut Tuhan, bukan berarti nggak mau mendekat. Justru nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Ketika kita takut akan Tuhan, yang paling tinggi takut akan Tuhan, maka nggak ada lagi yang akan kita takuti. Hidup dengan berani. Berani bermimpi, berani berharap, berani bekerja. Apapun yang Tuhan tahu dalam hatimu, cita-cita saudara, pekerjaan saudara, bisnis usaha apapun itu, doakan, libatkan Tuhan, dan melangkahlah dengan berani. Tuhan gak akan pernah permalukan engkau. Tuhan gak akan pernah meninggalkan engkau. Hidup kepastian, hidup berani. Dan yang ketiga, yang terakhir, this one is my favorite, kesukaan saya. Mengikuti Yesus ada kepastian dalam hidup. Yang pertama, kepastian apa saudara? Mukjizat. Yang kedua, kepastian hidup berani. Yang ketiga, Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kepastian surga. Surga bukan awang-awang. Surga bukan mudah-mudahan. Surga bukan lihat nanti. Tapi surga pasti. Jangan lupa like, jangan lupa komentar, jangan lupa bagikan sebanyak mungkin. Saudara, it's not about Gideon Simanjuntak. Bahkan ini bukan soal YouTube channel saya. Tapi ini soal Injil Kerajaan Surga. Jangan sampai kabar baik ini berhenti di stasiun terakhir, yaitu saudara. Saudara bukan stasiun terakhir. Ada banyak stasiun-stasiun di luar. Maksud saya jiwa-jiwa di luar yang perlu dengar kabar baik ini. Bilang kiri kanan saudara, kita bukan stasiun terakhir dari kabar baik ini. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, semasif mungkin, seviral mungkin. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kau baik, kau luar biasa. Kau dahsyat Tuhan. Kami datang kepadamu. Mari sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Dengan bangga bilang hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan pada hari ini bilang, bersama Dia hatiku damai,
Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Mari sama-sama bilang, hanya Yesus jawaban hidup. Mari dengan berani berharap pertolongan mukjizatnya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Bersama Dia hatiku tenang, walaupun hidup penuh tantangan. Yes, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Saudara boleh arahkan tanganmu kepada layar TV saudara, pada layar kaca saudara. Sekalipun kita dibatasi ruang dan waktu, tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Ikut Yesus berarti dijamin hidupmu. Ikut Yesus berarti ada kepastian. Saya bangga jadi pengikut Yesus karena Dia menjamin hidup saya. Dia menjamin keluarga saya. Dia menjamin masa depan saya. Bahkan lebih dari segalanya, Dia jaminkan surga buat saya. Bukan mudah-mudahan, bukan lihat nanti, bukan gak tahu, tapi pasti. Apapun masalahmu hari ini, kalau engkau ikut Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, mukjizatmu dijamin oleh Tuhan. Mukjizatmu dipastikan oleh Tuhan. Ujung dari masalahmu pasti mukjizat. Ujung dari pertarungan hidupmu pasti mukjizat. Hari ini saudara dan saya, apapun yang saudara sedang hadapi, kalau saudara sedang takut, sedang khawatir, terlalu besar musuhmu, terlalu hebat keadaanmu, terlalu berat masalahmu, kalau engkau percaya kepada Yesus hari ini, mengikuti Dia dengan segenap hatimu, Dia jamin engkau hidup dalam keberanian. Angkat kepalamu, jangan tundukkan kepalamu. Angkat kepalamu, penolongmu sudah tiba. Kebenaran dari Tuhan akan datang buat saudara. Hidup dengan berani. Berani bukan karena kita benar, berani bukan karena kita hebat, berani bukan karena kita kaya, berani bukan karena tentang kita. Kita berani karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus beserta dengan saudara dan saya. Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hiduplah dengan berani. Berani bermimpi yang besar, karena Tuhanmu besar. Berani berharap yang luar biasa, karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, apapun tantangannya, percaya, ikut Yesus. Bumi sementara, surga selama-lamanya. Ikut Yesus, jaminan surga diberikan buat saudara dan saya. Mari sama-sama kembali kita angkat lagu ini. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman.